agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Teretan Fadli. Apa kabar teman-teman? Sudah lama saya belum konten di YouTube ya. Baru sekarang saya bisa ada waktu untuk konten. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu di hari Rabu ini. Rabu siang lebih tepat. Oke teman-teman, saya sebenarnya kenapa kemudian tidak konsisten ya, karena memang kurang begitu terbilang agak malas saja sebenarnya ingin konten membahas topik-topik yang memang itu penuh dengan hal-hal yang tak pasti, walaupun memang seharusnya begitu ya. Namanya kehidupan itu yang statis itu tidak ada, karena kehidupan itu perubahanlah yang abadi. Nah, itu sejatinya. Jadi akhirnya saya mulai agak malas gitu. Namun ternyata jiwa ingin mengomentari sesuatu ataupun ingin membahas sesuatu yang memang itu kita harus bahas, kita harus mencoba untuk meluruskan atau mengamati. Akhirnya saya mulai kembali untuk mencoba berdiskusi dengan pemirsa saya di channel YouTube saya tentang hal-hal yang saat ini lagi ramai dan saat ini lagi panas-panasnya ya. Politik 2024 sebentar lagi, Pilpres 2024 sebentar lagi, tapi manuver-manuvernya sudah mulai panas dan semakin zigzag teman-teman. Hal yang tidak terduga itu terjadi. Siapa yang akan membayangkan dan siapa yang akan bisa membaca koalisi Anies Baswedan itu tiba-tiba memutuskan untuk memilih Caimin sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Ini kan tidak ada orang yang menduga itu, walaupun mungkin ada beberapa pengamat dan media massa itu bisa membaca itu. Namun kalau kita masyarakat kecil, akar rumput tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Oke teman-teman, sekarang saya tidak mau bahas itu. Ada yang ingin saya bahas yang memang itu sedikit mengkritik dalam benak saya ya, dalam konteks apa? Konteks pemilu juga menjelang 2024, yang mana kita sebagai rakyat, anak bangsa, putra-putri bangsa kita harus benar-benar memilih pemimpin yang layak dan cocok kapasitas, kualitas dan kapabilitasnya untuk memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan dari 2024. Namun ada yang menarik ini. Kemarin tadi sebenarnya saya coba scroll Instagram ya. Ada yang lewat tuh informasi yang mana menyampaikan berita ataupun video di mana saat seorang menteri ya, menteri agama ya, Gus
Yakub Kaumas menyampaikan pesan saat tabligh akbar tanggal 3 kemarin hari Minggu di Pondok Pesantren Az-Zawiyah Garut. Beliau berkata, beliau memberikan pesan kepada santri dan wali murid tentunya, dan pada bangsa kita, pada anak-anak rakyat kita tentunya, bahwa memilih pemimpin itu harus yang benar. Memilih pemimpin jangan sampai punya rekam jejak membelah umat, punya rekam jejak membelah umat, atau menjadikan agama sebagai alat kemenangan, keuntungan kelompok. Itu yang saya garis bawahi. Nanti saya tampilkan ya di di depan video saya. Pesan dari Gus Yakub Kaumas saat tabligh akbar itu. Cuman saya ingin mengomentari tentu, karena saya merasa bahwa kita sebagai tokoh ya, para tokoh nasional, baik itu menteri ataupun tokoh politik, dan kemudian pemimpin atau ketua umum politik, ketua umum partai, bahkan mungkin pengamat, jangan kemudian mencoba untuk memunculkan opini, diksi, narasi yang itu cenderung membuat masyarakat semakin bingung dan agak sedikit bertanya-tanya, ini apa dan kenapa kok ada bahasa seperti itu, kenapa ada diksi dan opini semacam itu jangan sampai dimunculkan ya, karena kita menginginkan demokrasi ini berjalan damai, demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan konteks bagaimana masyarakat itu bisa memilih dengan narasinya sendiri, dengan pilihannya sendiri, dengan kecerdasannya sendiri. Jangan pernah digiring harus begini dan begitu. Apalagi konteksnya ini kan belum tentu benar. Kalau kita melihat salah satu calon pemimpin, calon presiden, beberapa calon presiden kita di 2024 ini kan sudah mengerucut ada 3 orang. Pertama ada Ganjar Pranowo, kedua ada Anies Baswedan, dan ketiga ada Prabowo Subianto. Saya yakin ketiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa yang mereka ingin menghibahkan dirinya, ingin mewakafkan dirinya untuk memikirkan bagaimana bangsa ke depan itu bisa maju. Dia merelakan dirinya, pikirannya, ya, untuk mewakafkan, memimpin bangsa untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Jadi tidak mungkinlah kemudian dari 3 pemimpin ini, calon pemimpin ini akan memecah belah umat kita. Saya yakin tidak mungkin itu, tidak akan ada benaknya. Dalam konteks politik, bicara soal menang kalah itu wajar, dengan cara apapun, strategi apapun itu wajar dan berhak, karena kita adalah negara demokrasi, berhak untuk melakukan apapun asalkan tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai-nilai ketimuran kita. Itu yang harusnya dipahami. Jadi saya berharap jangan kemudian ada para tokoh-tokoh bangsa, para menteri bahkan, ataupun ketua umum partai dan para pengamat menggiring opini masyarakat untuk berpikir buruk terhadap salah satu kandidat dari 3 kandidat itu. Karena saya yakin, dan semua orang pasti yakin, sebagian besar orang pasti yakin bahwa 3 kandidat ini adalah 3 putra-putra terbaik bangsa. Mereka punya kemampuan masing-masing, punya kehebatan masing-masing. Mereka punya mimpi yang hebat, mimpi yang kuat. Ada prajurit, ya, mantan prajurit, dan kemudian intelektualis, dan kemudian birokrat. Ini punya kecakapan masing-masing, dan saya yakin punya kualitas juga, punya kapabilitas dan kapasitas, kapabilitas dan kualitas.
ya. Ganjar mantan saat ini ya sebagai gubernur ataupun mantan gubernur Jawa Barat, dan beliau juga pernah jadi anggota DPR. Anies Baswedan mantan menteri dan juga mantan gubernur Jakarta. Prabowo Subianto adalah prajurit. Dia mantan prajurit, dan sampai hari ini pun dia tetap akan menjadi prajurit dalam benaknya dan dalam jiwanya, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya yakin dari ketiganya ini tidak akan mungkin ada pikiran-pikiran akan memecah belah umat, apalagi punya rekam jejak itu. Jadi jangan mencoba untuk menggiring ya. Kita kuliti itu narasinya, diksinya, dan kita kuliti intelektualitasnya, kapasitasnya, dan kapabilitasnya. Nah itu, bicara soal jejak rekam kemudian membelah umat, saya yakin itu bukan mereka sebagai pemimpin, sebagai aktor, tidak. Tapi lapisan bawahnya yang saya lihat, mereka itu fanatisme sempit, terlalu suka dengan satu tokoh dan akhirnya mengenyampingkan tokoh lain atau kebaikan-kebaikan tokoh lain, saling cemooh sana sini di media sosial dan di media massa, seolah-olah mereka lah yang sebagai pemecah belah, padahal tidak. Jadi ayo dinamika politik ini jaga dengan baik agar tetap produktif dan membangun. Jangan bikin diksi-diksi yang aneh, dan jangan bikin komentar-komentar yang itu membuat semakin gaduh dan masyarakat semakin benci. Ayo kita sediakan, kita sodorkan ya pesta politik, pesta demokrasi yang baik, damai,